warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ke-9 kita. Kita akan membahas tentang pecahan. Nah, sebelumnya pada pembelajaran interaktif melalui Google Meet, kita sudah mengulas sedikit mengenai pecahan. Mulai dari mengubah pecahan seperti pecahan desimal menjadi persen, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Nah, langsung saja kita pada materinya. Poin E, mengubah desimal menjadi persen. Nah, langsung saja soal pertama, 0,4. Nah, 0,4 ini adalah pecahan desimal. Akan kita ubah menjadi persen. Nah, langsung saja bisa dikalikan 100%. 0,4 kita kalikan 100%, hasilnya adalah 40%. Nah, juga ada cara lain jika anak-anak bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti apa? Nah, 0,4 ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 4/10. Nah, selanjutnya harus dikalikan 100%. Di sini anak-anak lihat nolnya. Nah, di sini bisa dicoret. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 adalah 10. Nah, cukup dikalikan saja. 4 kali 10 adalah 40%. Nah, cukup mudah ya anak-anak. Jadi kalau dari desimal menjadi persen, cukup dikalikan 100%. Boleh langsung seperti ini, atau diubah menjadi pecahan biasa dulu, langsung dikalikan 100%. Langsung saja pada soal yang kedua, 0,21. Nah, sama seperti nomor 1, langsung kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 21%. Atau juga bisa anak-anak ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, kalian lihat di sini ada 2 angka di belakang koma, maka menjadi 21/100. Lalu kita kalikan 100%. Nah, di sini 100 dibagi 100 hasilnya 1 anak-anak. Jadi hasilnya adalah 21%. Cukup mudah kan mengubah desimal menjadi persen? Nah, kita lanjutkan ke poin F. Mengubah persen menjadi desimal. Yang pertama, 47%. Nah, persen anak-anak tandanya adalah per 100, maka di sini bisa kita jadikan pecahan biasa, pembilangnya yaitu 47, penyebutnya adalah 100. 47/100 hasilnya adalah 0,47. Cukup mudah kan? Lanjut pada soal nomor 2, 2%. Nah, pembilangnya di sini kita isi 2 sesuai dengan soal. Per penyebutnya di sini adalah 100 karena persen adalah per 100. 2 dibagi 100 hasilnya adalah 0,02. Nah, kira-kira dari poin E dan F cukup mudah kan anak-anak? Jadi jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan diputar kembali videonya poin E dan poin F agar lebih paham. Selanjutnya, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, pada kelas 4 anak-anak sudah menerima materi mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Bu Fitri ulas kembali. Langsung saja pada contoh. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Di sini ada berbagai bentuk pecahan. Ada desimal, pecahan campuran, persen, pecahan biasa, dan pecahan desimal. Nah, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan kalau
kita ingin mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini, yang pertama adalah kita harus menyamakan bentuknya terlebih dahulu. Anak-anak boleh menyamakannya ke dalam bentuk desimal maupun ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi terserah anak-anak. Nah, pada contoh kali ini, pada soal ini, Bu Fitri akan mengurutkan ke dalam bentuk yang sama, yaitu bentuknya pecahan desimal. 0,4 tetap ya anak-anak, bentuknya 0,4. 1/4 ini kita ubah menjadi desimal. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 4 adalah 4, ditambah 1 adalah 5. Jadi, ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/4. Setelah itu, anak-anak mencari desimalnya dari 5/4. Anak-anak bisa pakai porogapit, yaitu 5 dibagi 4. Hasilnya adalah 1,25. Jadi anak-anak harus mencoba ya dari instruksi Bu Fitri tadi, bagaimana caranya kok ketemu 1,25 ya. Selanjutnya 25%. Persen adalah per 100. Jadi ini menjadi 25/100. 25/100 hasilnya adalah 0,25. 4/5. Anak-anak menggunakan porogapit bisa. 4 dibagi 5, hasilnya yaitu 0,8. Ini 1,75 kita tulis kembali. Nah, setelah kita ubah semuanya berbagai bentuk pecahan ini, kita ubah semuanya menjadi bentuk desimal, baru kita urutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kalau kita lihat, yang paling besar yaitu pecahan 1,75. Ya. Setelah itu adalah 1,25. 1,25 tadi punyanya 1/4. Selanjutnya 0,8 yaitu punyanya 4/5. Selanjutnya 0,4 yaitu 0,4. Selanjutnya 0,25 yaitu punya 25%. Kalau kita tuliskan urutannya menjadi 1,75, 1/4, 4/5, 0,4, dan 25%. Nah, kira-kira cukup mudah kan? Jadi, langkah pertama yang harus anak-anak lakukan kalau ada soal urutkan pecahan, yang pertama yaitu menyamakan bentuk pecahannya. Bisa dalam bentuk desimal maupun pecahan biasa. Terserah anak-anak, dalam menyikapi soalnya paling enak dijadikan ke desimal atau pecahan biasa. Selanjutnya baru diurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil sesuai dengan soal. Nah, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. 3/8, 83%, 2,45, dan 21/4. Pada soal yang kedua ini, Bu Fitri akan menyamakan bentuknya menjadi pecahan biasa. Nah, 3/8 kita tulis kembali 3/8. 83%, karena persen yaitu per 100, kita tulis 83/100. 2,45, karena ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi 245/100. Nah, di sini pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. 2 kalikan 4 hasilnya 8, tambah 1 hasilnya 9. Jadi 9/4. Nah, kita samakan bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa, kita tidak bisa langsung mengurutkan. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Coba anak-anak lihat, di sini penyebutnya ada angka 8, 100, 100, dan angka 4.
kita pilih angka penyebutnya yang paling besar, yaitu 100. Tetapi anak-anak harus ingat, setelah kita memilih penyebut yang paling besar, kita harus menguji apakah penyebut yang paling besar ini tadi bisa dibagi semua penyebutnya. Kita coba ya. 100 dibagi 8 tidak bisa. Nah, 100 dibagi 100 adalah 1. 100 dibagi 4 adalah 25. Maka kita tidak bisa memilih angka 100 sebagai penyebut. Jadi kita harus jalan dari kelipatan 100. Kita coba 200. 200 dibagi 8 bisa. Nah, coba anak-anak hitung ya, berapakah 200 dibagi 8? Nah, hasilnya adalah 25. Nah, anak-anak cocokkan ya dengan hitungan kalian. 200 dibagi 100 adalah 2, dan 200 dibagi 4 adalah 50. Selain dari yang Bu Fitri sampaikan ini, anak-anak bisa menggunakan KPK untuk mencari penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut kita bisa menggunakan KPK. Bisa dari pohon faktor atau pakai sengketa. Terserah anak-anak ya. Pokoknya hasilnya nanti sama, yaitu ketemunya 200. Coba anak-anak perhatikan. Ketika penyebutnya sudah berubah menjadi 200, pembilangnya tidak semata-mata kita tulis 3, tetapi seperti apa? Nah, 200 ini penyebutnya kita bagi dengan penyebut yang 8 ini. Jadi 200 kita bagi 8 hasilnya adalah 25. Setelah itu hasilnya kita kalikan pembilangnya, yaitu 3. 25 kali 3 adalah 75. Sama halnya dengan pecahan yang lain. 200 kita bagi dengan 100 hasilnya adalah 2. Kita kalikan 83 hasilnya adalah 166. 200 kita bagi dengan 100 hasilnya adalah 2. Kita kalikan dengan 245 hasilnya adalah 490. 200 kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 50. Kita kalikan 9 hasilnya adalah 450. Coba anak-anak hitung kembali dari hasil Bu Fitri ini tadi ya. Langkahnya seperti yang Bu Fitri contohkan. 200 kita bagi dengan penyebutnya yaitu 8, hasilnya adalah 25. 25 kita kalikan pembilangnya 3 yaitu 75. Nah, setelah pecahan biasa ini penyebutnya sama, maka bisa kita urutkan. Nah, ini tadi Bu Fitri urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Coba urutannya gimana ya? Yang terkecil mulai dari 75/200 punyanya 3/8. Selanjutnya 166/200 punyanya 83%. Selanjutnya 450/200 punyanya 21/4. Dan yang terakhir 490/200 punyanya 2,45. Urutan pecahannya adalah, nah, jadi seperti ini anak-anak. Silakan ulangi kembali hitungan Bu Fitri ini dengan hitungan kalian ya. Apakah benar dari hasil yang Bu Fitri kerjakan ini? Jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Contohnya, Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ada kata kunci 1/4 bagian apelnya. Nah, berarti
tanda operasi yang kita gunakan adalah operasi perkalian. Bisa kita tuliskan 1/4 kali 8. 1/4 ini karena 1/4 bagian dan kali 8 karena total apelnya adalah 8 buah. Anak-anak bisa memahami? Ini adalah tanda operasinya perkalian. Nah, bisa kita bagi anak-anak ya. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Baru 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Cukup mudah kan anak-anak? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ya. Di sini ada apel sebanyak 8 buah. Nah, kita mau menghitung 1/4-nya. Coba, dari 8 buah ini. Nah, 2, 2, 2, 2. Jadi ini apel yang utuh kan ada 8 buah. Porsi utuh itu adalah 1. Jadi untuk bagian ini bisa kita katakan 1/4 dari keseluruhan. Bagian apel ini juga 1/4 dari keseluruhan. Ini adalah 1/4. Ini juga 1/4. Coba anak-anak jumlahkan. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 dan ditambah 1/4. Nah, nanti hasilnya pasti 1. Jadi 1/4 dari 8 adalah 2. Nah, bisa anak-anak pahami? Nah, kita akan lanjutkan pada soal selanjutnya. Berapa banyak 1/3 bagian dari 4 lusin gelas? Berarti ini tandanya operasi yang kita gunakan adalah perkalian. Tetapi coba sebelum kita lanjut ke perkalian ini, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada 4 lusin gelas. Berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi satuan gelas. 4 lusin. Nah, 1 lusin itu ada 12 buah anak-anak. Nah, jika ada 4 lusin, maka 4 kita kalikan 12. Hasilnya adalah 48 gelas. Setelah itu, kita cari 1/3 bagiannya dari 48. Bisa kita tulis 1/3 kali 48. Nah, hasilnya adalah 16. Jadi 1/3 bagian dari 4 lusin gelas adalah 16 gelas. Jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan materinya. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Coba anak-anak perhatikan. Pada operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan, itu cara pengerjaannya hampir sama dengan bilangan cacah yang sudah kita bahas. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung. Selanjutnya, kita kerjakan dari depan ke belakang. Nah, cukup mudah kan? Coba anak-anak di sini perhatikan. Karena pada soal ini terdapat kurung, maka yang ada di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah ini dikerjakan, maka kita kerjakan dari depan ke belakang. Namun sebelum itu, kita harus menyamakan semua pecahan yang ada pada soal ini. Bisa kalian samakan dalam bentuk desimal maupun pecahan biasa. Nah, coba pada soal ini kita samakan bentuknya menjadi pecahan desimal. Kita coba ya. 6,8 sudah desimal, maka bisa kita tuliskan kembali. 25%. Karena persen yaitu per 100, maka menjadi 25/100, yaitu 0,25. 2 1/4. Kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 4 yaitu 8, tambah 1 yaitu 9, menjadi 9/4.
Nah, anak-anak jadikan desimal dengan cara Prokapit. 9 kita bagi 4. Hasilnya adalah 2,25. Selanjutnya 1,5 kita tulis kembali. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini anak-anak. Ya, ini langsung 25% tadi menjadi 0,25. 1/4 menjadi 2,25. 1,5 kita tulis kembali. Nah, pada soal ini sudah bentuknya sama, yaitu pecahan desimal. Maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 0,25 tambah 2,25. Hasilnya adalah 2,5. Yang belum kita kerjakan, kita tulis kembali. Seperti apa? Kita lihat. 6,8 belum kita kerjakan, kita tulis kembali. Ini tadi sudah kita kerjakan, hasilnya 2,5. Dan 1,5 kita tulis kembali karena belum dikerjakan. Selanjutnya, kita kerjakan dari depan ke belakang. 6,8 dikurangi 2,5, hasilnya adalah 4,3, lalu dikurangi 1,5, hasilnya 2,8. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Kita lanjutkan pada soal berikutnya. 25% ditambah 0,6 dikurangi 1/5 dikurangi 3/10. Sama pada soal sebelumnya, kita jadikan ke bentuk desimal. 25% menjadi 0,25. 1/5 yaitu 1 dibagi 5, hasilnya adalah 0,2. 3/10 hasilnya adalah 0,3. Bisa kita tulis 0,25 ditambah 0,6 dikurangi 0,2 dikurangi 0,3. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung anak-anak. 0,6 dikurangi 0,2 hasilnya adalah 0,4. Yang tidak dikerjakan 0,25 dan 0,3 ini kita tulis kembali pada baris berikutnya. Seperti ini. Ini tetap, hasil dari ini adalah 0,4, 0,3 kita tulis kembali. Lalu kita jumlahkan atau kurangi dari depan ke belakang. 0,25 tambah 0,4, hasilnya adalah 0,65. Dikurangi 0,3, hasilnya adalah 0,35. Nah, ini adalah cara pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk, kita ingat-ingat kembali bagaimana caranya. Yang pertama, dahulukan yang ada di dalam kurung. Selanjutnya, hitung dari depan ke belakang. Tapi jangan lupa ya anak-anak, bentuk pecahannya sebelum kita kerjakan harus disamakan terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk desimal ataupun pecahan biasa. Nah, demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, boleh anak-anak bertanya pada Google Classroom. Atau juga anak-anak bisa WA ke Bu Fitri langsung ya. Nanti akan Bu Fitri jawab. Nah, kurang lebihnya itulah yang dapat Bu Fitri sampaikan. Bu Fitri mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengetikan. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.